Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudianto, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa dari PBG Dalcap batch ketiga dari LPTK Universitas Islam Negeri Surabaya. Tahun 2022 mengajar di SMK PGRI 2 Gresik. Inilah video tugas PPL 1 RPP 2 dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Bersihkan hati, ikhlaskan diri untuk menggapai ridho ilahi. Belajar mabel pendidikan agama dan budi pekerti dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bersama kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah karena limpahan rahmatnya pagi hari ini kita sehat semua, bisa hadir di sekolah ini untuk belajar semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di jalan Allah sebagai amal salih yang akan memberikan manfaat maslahat di dunia wal akhirat. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, halo. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, luar biasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku masih ingat apa yang kita pelajari pekan kemarin? Tentang apa? Ayo. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT, luar biasa. Kemudian kita kemarin sudah pelajari tentang iman kepada kitab Allah, dan hari ini kita akan pelajari apa, tentang apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ya, sebagai karakter seorang muslim tentunya harus senantiasa peduli terhadap kebersihan. Coba dilihat kiri kanan depan belakangnya. Oke, ya silakan dibuang ke tempatnya. Ini karakter yang luar biasa, peduli terhadap kebersihan. Terima kasih. Anak-anak yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu sebelum kita lanjutkan, karena suasananya sudah bersih, tadi sudah dibersihkan ya, ada piketnya. Kita lanjutkan dengan doa yang pertama kita panjatkan untuk orang tercinta kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita, ya, yang telah mendidik kita, membiayai sekolah kita, dan bapak ibu guru kita yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT, disehatkan seluruh keluarganya, diberkahi umurnya, dimudahkan seluruh urusannya. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, Mbak Maisha. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih, sudah luar biasa, sudah berdoa. Sebelum dilanjutkan, ini Pak Guru mau absen kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini?
Hadir semua ya? Alhamdulillah, luar biasa telah hadir semua. Coba karena sudah hadir semua, ya kita tes kefokusannya. Masih ingat tepuk 1, tepuk 2? Masih. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, kita tepuk 1. Kalau bilang tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau bilang 1, diucapkan. Oke, kita coba tes. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, masih ada yang tepuk, ternyata belum konsentrasi. Diulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Oke, sudah luar biasa. Terima kasih anak-anakku. Kita hari ini belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kompetensi dasarnya menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasulullah SAW, menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Rasulullah, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan pemateri ini dan kita lanjutkan dengan diskusi, kita saksikan tayangan pembelajaran dengan tema beriman kepada Rasulullah dalam tayangan video berikut ini. Silakan disimak, diamati untuk bisa kerja kelompok ya, seperti kemarin yang sudah kita lakukan. Silakan bisa disimak video berikut ini. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya. Kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya. Selanjutnya adalah nama-nama Rasul. Dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke. Kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul, melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Ada istilah nabi dan ada juga istilah rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat.
Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik. Artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah. Artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah hafal? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak berikut ini. Tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Semoga kalian bisa hafal ya. Oke, itu tadi tentang nama-nama Rasul. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah adik-adik sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah.
Nah, itulah video pembelajaran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Karena videonya sudah kita semak, kita amati bersama tayangan tadi yang akan ada dalam benak-benak pemikiran kita, ya, apa itu beriman kepada Rasulullah. Oleh karena itu, silakan anak-anak berkumpul sebagaimana pembagian kelompok yang sudah kita bagi, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan anak-anak segera membentuk kelompoknya. Dalam hitungan 1, 2, 3, sudah terbentuk kelompok. Silakan dikerjakan per kelompok, nanti kita diskusi bersama. Oke, ada 4 pertanyaan di sana, ya. Ada 4 pertanyaan. Apakah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT? Dan yang kedua, sebutkan contoh perilaku beriman atau cerminan iman kepada Rasulullah. Yang ketiga, apa hikmah dari iman kepada Rasulullah, dan yang keempat, apa perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Itu ada 4 pertanyaan itu, silakan dikerjakan, ditulis di lembar kelompok yang telah Pak Guru berikan. Ayo kita lihat juga. Segera dikerjakan. Kurang 2 menit. Kurang 1 menit setengah. Satu menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Waktunya habis. Silakan kita diskusi. Ada 1 perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menyampaikan. Coba sekarang pertanyaan pertama, dari kelompok mana yang paling dulu untuk bisa menjawab hari ini? Saya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan berdiri. Hadapin. Oke. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jawaban 1. Secara bahasa iman artinya percaya atau yakin. Rasul artinya utusan. Secara terminologi, iman kepada Rasul Allah dalam mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah yang diterimanya kepada umatnya akan dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya, terima kasih, kasih aplaus. Pertanyaan yang kedua mungkin ada yang nyambung. Pertanyaan yang kedua, dari kelompok mana yang siap selain kelompok kedua? Selain kelompok. Oke, kelompok 3. Silakan disampaikan pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh perilaku cerminan iman kepada Rasul Allah. Jawabannya, 1. Menjalankan perintahnya di dalam kehidupan sehari-hari. 2. Beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku syirik di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tekun serta rajin bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
4. Berakhlak yang baik kepada sesama umat Islam. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Ya, ketiga mungkin ini saya berikan kesempatan khusus untuk kelompok pertama. Silakan yang bisa menyampaikan. Angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Apa hikmah dari iman kepada kitab Allah? Jawaban: hikmah beriman kepada Allah dapat menjadikan diri lebih mengingat orang lain, seperti anak yatim, fakir miskin, dan menghargai sesama muslim dan orang lain. Hasilnya sikap kasih sayang, jiwa sosial orang yang beriman kepada Allah sangat tinggi. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Mungkin ada sanggahan atau pemahaman lain atau pemikiran lain dari anak-anak lain, kelompok lain dari apa yang disampaikan oleh kelompok pertama. Atau mungkin ini pertanyaan terakhir, siapa yang siap untuk menjawab perbedaannya antara Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Dari anak-anak, mungkin dari kelompok berapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, kelompok 2, silakan. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat, sedangkan Nabi menerima wahyu hanya untuk diri sendiri. B. Rasul bertugas memberikan syariat atau ajaran yang baru, sedangkan Nabi bertugas menguatkan atau melanjutkan syariat yang sebelumnya telah diajarkan oleh Rasul. C. Rasul diutus di tengah-tengah kaum yang kafir, sedangkan Nabi diutus di tengah-tengah kaum yang sudah beriman. D. Rasul hanya berjumlah sedikit, sedangkan Nabi berjumlah sangat banyak. Sudah. Ya, terima kasih, kasih aplaus. Ya, terima kasih karena sesi diskusi kita hari ini sudah selesai. Anak-anak dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Oke. Karena sudah diskusinya, forum diskusinya sudah selesai, sekarang dibuka LKPD, ya, lembar kerja siswa, dikerjakan halaman 34, ya, dikerjakan secara mandiri. Coba dikerjakan, Pak Guru beri waktu 10 menit. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Sudah selesai semuanya? Terima kasih, luar biasa anakku, Masya Allah. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kita hari ini telah usai, ya. Tadi sudah kita saksikan tayangan video materinya, kemudian kita sudah diskusi, sudah kerjakan secara individu LKPD kita. Ingat, kita mau meninvest kembali, coba ingatan dari anak-anakku, mungkin dari Mbak Aisyah ini, ya. Ya. Secara bahasa iman adalah percaya atau yakin. Rasul artinya tulisan. Secara terminologi iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah yang diterimanya kepada umatnya agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Luar biasa. Untuk ini coba saya waktu tes ini, coba sebutkan perilaku yang merupakan cerminan dari beriman kepada Rasulullah SWT. Menjalankan perintahnya di dalam kehidupan sehari-hari, beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku syirik di dalam kehidupan sehari-hari. Tekun serta rajin bekerja dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak yang baik kepada sesama umat Islam. Hikmah beriman kepada kitab Allah, coba dijelaskan. Hikmah beriman kepada Allah dapat menjadikan diri lebih mengingat orang lain seperti anak yatim. Allah sangat tinggi. Oke, Mbak Suci, sebutkan ciri-ciri seorang Rasul. Ciri-ciri seorang Rasul, sebutkan. 1. Laki-laki sehat jasmani dan rohani. 2. Mempunyai akal yang sempurna. 3. Berjiwa ismah atau jiwa mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. 4. Berasal dari keturunan orang baik-baik. Oke, terima kasih, ya. Anakku sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan lupa, ya, tugas kalian di rumah hari ini, ya, adalah meresum materi kita yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir, ya. Meresum
menulisnya. Kemudian jangan lupa untuk belajar persiapan pembelajaran kita pekan depan dengan tema Syaja'ah. Apa saja itu? Syaja'ah adalah berani berbuat karena kebenaran. Pertemuan kita dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video tugas PPL 1 RPP yang kedua dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Semoga video ini bermanfaat dan menambah berkah kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.